bahwa memang sifat hidup ini memang banyak lukanya. Dibully kita luka, bertumbuh menjadi lebih hebat kita harus luka, sulit, menderita. Dan kita malahan harusnya banyak belajar dari alam, karena alam banyak memberikan kita contoh dan pengetahuan. Yang paling sering saya ingat itu, kapanpun teman-teman mulai saat ini dan seterusnya merasa down, merasa minder, merasa nggak enak karena kekurangan yang teman-teman miliki, karena persoalan yang teman-teman miliki, ingat kembali. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin sering membuat persoalan yang sama terus terjadi akan mampu berubah dengan minimal. Banyak sih masalah yang ada, tapi gimana caranya kita mengelola itu, vitamin-vitaminnya kita ambil, luka-lukanya kita lepasin. Satu hal yang paling harus terus kita lakukan adalah terus menjadi semakin baik. Apapun yang terjadi dari lingkungan di luar kita dan kendala-kendala yang kita alami, kita olah itu. Saya banyak belajar dari Aji juga. Beliau sering mengingatkan bahwa memang sifat hidup ini memang banyak lukanya. Dibully kita luka. Bertumbuh menjadi lebih hebat kita harus luka, sulit, menderita. Dan kita malahan harusnya banyak belajar dari alam, karena alam banyak memberikan kita contoh dan pengetahuan. Yang paling sering saya ingat itu ketika sudah mulai down, ingat aja bunga teratai. Bunga teratai itu simbol dari fondasi dari ilmu pengetahuan. Kalau di dalam yoga, di dalam Hindu, ilmu pengetahuan itu simbolnya adalah Dewi yang cantik. Dewi yang cantik yang membuat kagum banyak orang. Jadi ilmu pengetahuan, kesadaran, pembelajaran itu seperti itu. Ketika kita memahami hidup kita dengan baik, memahami arah perjalanan kita mau kemana, membawa ilmu pengetahuan, maka karisma itu akan hadir ketika kita praktekkan secara terus-menerus. Kemudian, Dewi ilmu pengetahuan itu simbolnya ada teratai. Teratai itu dia hidupnya di mana? Di air, tapi akarnya dia nancepnya di mana? Di lumpur. Tapi bunganya isi lumpur enggak? Enggak. Dia menancapkan akarnya di lumpur. Kemudian dia tumbuh naik ke atas, daunnya terbuka lebar di atas air, dan bahkan dia gak gampang ditempelin air, karena dia detach, tidak melekat dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia tetap jadi dirinya sendiri. Kemudian dia menggunakan sari-sari dari lumpur itu. Lumpur itu kan jelek ya, maksudnya konotasinya negatif. Dia mampu mencari sathara atau pupuk di dalam lumpur itu. Daripada mengutuk lumpur itu, dia milih. Nutrisinya diambil untuk menjadikan bunganya mekar dengan cantik dan memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang melihat. Memberikan keindahan. Seperti itulah perjalanan hidup kita. Banyak sih masalah yang ada, tapi gimana caranya kita mengelola itu, vitamin-vitaminnya kita ambil, luka-lukanya kita lepasin. Nggak terikat dengan itu,
Tapi zat hara atau vitamin dari permasalahan itu kita jadikan kekuatan untuk kita melangkah menjadi lebih baik. Kemudian di samping bunga teratai itu ada lagi yang namanya angsa. Di samping Dewi Saraswati itu dilambangkan dengan angsa, samping kanan dan kirinya. Angsa itu adalah simbol kebijaksanaan. Teman-teman pernah tahu nggak angsa tuh makanannya apa? Di mana dia nyari makanan? Sama, dia nyari makanannya di lumpur. Tapi lumpurnya dimakan nggak sama dia? Enggak. Angsa itu memberikan kita kesadaran bahwa sifat hidup dan surrounding kita, sekitar kita memang banyak lumpurnya, banyak masalahnya, banyak kendalanya, hidup ini banyak penderitaannya. Tapi angsa menggunakan kecerdasannya untuk memilah dari bagian dari lumpur-lumpur itu. Dia nyari makanan dan dia gak makan lumpurnya, dia dapetin makanannya. Saripati makanannya dia dapet, tapi gak makan lumpur. Kita hadapi masalahnya, tapi gak semua masalahnya kita telan. Wisdom dan juga pembelajaran yang di dalamnya lah yang kita ambil. Itu maknanya. Dengan kita belajar mengolah perjalanan kita, belajar dari apa yang kita experience, yang kita lalui, dan mulai mengampuni yang sudah berlalu, mulai membuka diri untuk terus explore dan belajar sesuatu yang baru. Dari situ kita mengenali siapa diri kita yang sejati. Jadi memang kita punya kekurangan, tapi gimana caranya kita olah itu? Kita juga punya kelebihan, gimana caranya kita olah itu menjadi sebuah hal yang bisa memberi makna. Gitu. Jadi kapanpun teman-teman mulai saat ini dan seterusnya merasa down, merasa minder, merasa gak enak karena kekurangan yang teman-teman miliki, karena persoalan yang teman-teman miliki, ingat kembali kecantikan dari bunga teratai itu datangnya dari lumpur. Kalau gak ada lumpur mungkin dia gak bisa bertumbuh. Ingat itu. Dan jadikan itu pegangan. Apapun yang teman-teman para sahabat lalui nanti, jadikan itu kekuatan untuk menguatkan diri sendiri dan merangkul sahabat kawan-kawan kita di sebelah kita. Dan tentunya memang kita akan terus belajar. Dan semua praktek yang teman-teman sudah dapatkan di sini silahkan dipraktekkan kembali di rumah, karena pola untuk mengantarkan teman-teman membangun sebuah karakter dan juga pola energi baru dalam kenyataan hidup teman-teman perlu waktu minimal 21 hari untuk mengubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin sering membuat persoalan yang sama terus terjadi akan mampu berubah dengan minimal 21 hari baru bisa berubah aja. 21 hari loh ya. Jadi di sini baru beberapa hari, tinggal lanjutin lagi di rumah meditasinya. Yoganya boleh ikutin di YouTube. Dan mulai ambil olahraga apa yang bisa teman-teman lakukan. Dan latih training pikiran teman-teman. Kita semua terus belajar, exercise untuk melihat sisi baik dari sebuah peristiwa. Kemudian, itu baru mau mengubah tuh 21 hari pertama. Untuk menginstal agar menjadi kebiasaan, butuh another 21 hari yang kedua. Jadi 42 hari untuk menginstal kebiasaan baru agar tubuh, energi, jiwa kita tuh mulai merekod itu sebagai sebuah kebiasaan. Jadi tetap semangat karena perjalanan kita masih panjang. Kalau teman-teman punya target untuk menjadi lebih baik, let's do it. Setiap hari kita bertumbuh. Kalaupun misalnya belum totali sempurna, gak masalah. Karena pembelajaran yoga dan juga wisdom hidup ini membutuhkan waktu seumur hidup kita untuk kita belajar. Ya, jadi tetap semangat. Pasraman ini adalah rumah teman-teman. Kapanpun teman-teman ke Bali, please datang, silahkan. Karena di tempat ini teman-teman mendownload energi kesadaran itu. Ketika teman-teman datang ke sini sama dengan teman-teman ngecas. Gitu ya. So, ini adalah rumah teman-teman. Kapanpun datang ke Bali, please datang ke sini.
Dan boleh niatkan untuk datang dan memperdalam lagi pemahamannya agar lebih bisa mandiri dan menemukan esensi perjalanan yang lebih dalam lagi. Karena teman-teman semua sangat berharga. Teman-teman semua sangat luar biasa.